Apakah hatimu masih menggenggam sesuatu yang seharusnya sudah kamu lepaskan? Jika iya, itulah yang membuat hidupmu belum terasa indah. Pada video kali ini, kami membahas seni merelakan masa lalu, yang dibahas menurut hadis dan Al-Quran. Ini bukan bermaksud menggurui, dan agar tidak gagal paham, simak video ini sampai selesai. Ada masa lalu yang memang sudah selesai, tetapi kenangannya masih kita bawa setiap hari. Wajah seseorang mungkin sudah tidak lagi berada di hadapan kita, tetapi percakapannya masih terngiang di pikiran kita. Sebuah kegagalan mungkin sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi kita masih bertanya hati, seandainya waktu itu aku memilihnya, atau seandainya aku tidak bertemu dia, pasti aku sudah bahagia. Saudaraku, kita terus hidup di hari ini dengan hati yang masih sibuk mengunjungi kemarin atau masa lalu. Padahal hidup terus berjalan seiring waktu. Ingat, Allah tidak meminta kita tinggal selamanya di halaman yang sudah ditutup dan berakhir. Saudaraku, bisa jadi sesuatu yang hilang dari kita bukanlah akhir dari cerita kehidupan. Bisa jadi Allah sedang mengosongkan ruang dalam hati kita agar sesuatu yang lebih baik dapat datang. Namun sebelum menerima takdir yang baru, terkadang kita harus belajar satu seni yang tidak mudah, yakni seni merelakan masa lalu. Jika kamu masih belum berdamai dengan masa lalu, ayo tonton video ini untuk memotivasi diri, dan yakinlah Allah ganti dengan takdir yang jauh lebih indah. Yang pertama, berhenti bertanya, mengapa Allah mengambilnya dariku? Pernahkah kamu menyadari bahwa semakin sering kita bertanya, mengapa, semakin sulit hati kita menerima apa yang sudah terjadi? Kehilangan seringkali membuat manusia merasa bahwa hidup telah berlaku tidak adil. Kita kehilangan seseorang, kesempatan, pekerjaan, hubungan, atau impian yang sudah lama diperjuangkan. Kemudian kita melihat kehidupan orang lain dan bertanya, mengapa mereka mendapatkan apa yang aku inginkan, sementara aku harus kehilangan? Namun Islam mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini seperti mengajak hati untuk berhenti sejenak. Kita hanya melihat satu potongan kejadian, sedangkan Allah mengetahui keseluruhan perjalanan. Kita mungkin menangisi pintu yang tertutup karena kita tidak tahu apa yang ada di balik pintu tersebut. Bisa jadi sesuatu yang kita inginkan justru akan membawa kita kepada kesedihan yang jauh lebih panjang. Bayangkan seseorang yang sangat ingin mendapatkan sebuah pekerjaan. Ia sudah berusaha, berdoa, dan berharap penuh. Tetapi ternyata ia gagal. Berbulan-bulan ia merasa kecewa. Kemudian ia mendapatkan pekerjaan lain yang awalnya tidak ia sukai. Beberapa tahun kemudian, pekerjaan itu justru membawanya bertemu orang-orang baik, berkembang, dan menemukan jalan hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hikmahnya, tidak semua yang hilang harus kita pahami alasannya hari ini. Terkadang tugas kita bukan mengetahui mengapa Allah mengambil sesuatu, tetapi belajar percaya kepada zat yang mengambilnya. Merelakan bukan berarti mengatakan bahwa kehilangan itu tidak menyakitkan. Merelakan berarti berkata, ya Allah, aku mungkin belum memahami rencanamu, tetapi aku percaya Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik untukku. Yang kedua, jangan jadikan masa lalu sebagai rumah untuk tinggal. Ada orang yang secara fisik sudah meninggalkan masa lalu, tetapi secara emosional masih hidup di sana. Setiap hari ia membuka kembali kenangan lama. Ia membaca pesan yang sudah bertahun-tahun berlalu, mengingat kesalahan yang tak bisa diubah, dan membayangkan kehidupan yang seharusnya terjadi. Akhirnya hari ini kehilangan kesempatan untuk menjadi indah karena pikiran terus sibuk dengan sesuatu yang sudah selesai. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini mengajarkan kita untuk melihat ke depan. Islam tidak mengajarkan manusia menghapus masa lalu seolah-olah tidak pernah terjadi.
Masa lalu adalah bagian dari perjalanan, tetapi kita diminta mengambil pelajaran darinya dan mempersiapkan hari esok. Bayangkan seorang musafir yang sedang berjalan menuju sebuah kota. Di belakangnya ada jalan yang penuh debu, luka, dan kenangan. Ia boleh menoleh sesekali untuk mengetahui sejauh mana perjalanan yang sudah ditempuh. Tetapi jika ia terus berjalan sambil menatap ke belakang, ia akan kesulitan melihat jalan di depannya. Begitu pula kehidupan kita. Mungkin kamu pernah salah memilih. Mungkin kamu pernah mempercayai orang yang ternyata mengecewakan. Mungkin kamu pernah gagal menjaga sesuatu yang sangat berarti, tetapi jangan biarkan kesalahan tersebut menjadi identitasmu. Kamu bukan hanya seseorang yang pernah gagal. Kamu adalah seorang hamba yang masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Hikmahnya, ambillah pelajaran dari masa lalu tanpa harus membawa seluruh bebannya ke masa depan. Jika hari kemarin mengajarkanmu tentang kesabaran, bawa kesabarannya. Jika mengajarkanmu tentang kehati-hatian, bawa pelajarannya. Tetapi tinggalkan rasa bersalah yang berlebihan, penyesalan yang tidak berujung, dan kebiasaan menyiksa diri dengan pertanyaan seandainya. Karena hari ini adalah amanah dan mungkin Allah sedang menunggumu mengisinya dengan sesuatu yang lebih baik. Yang ketiga, percayalah kehilangan tidak selalu berarti akhir. Manusia sering menganggap akhir sebagai sesuatu yang menakutkan. Hubungan berakhir, kita mengira tidak akan bahagia lagi. Pekerjaan berakhir, kita mengira masa depan telah hancur. Sebuah impian gagal, kita mengira kesempatan terbaik telah berlalu. Padahal dalam kehidupan, ada pintu yang memang harus tertutup agar kita mau mencari pintu yang lain. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3, bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bukan janji bahwa hidup akan selalu berjalan tanpa kesulitan, tetapi ayat ini mengajarkan bahwa jalan keluar Allah dapat datang dari arah yang tidak pernah kita perhitungkan atau kita duga. Ada seseorang yang kehilangan pekerjaan setelah bertahun-tahun bekerja di sebuah perusahaan. Awalnya ia merasa dunia telah runtuh dan tak ada harapan. Tetapi karena keadaan tersebut, ia mulai belajar keterampilan baru dan mencoba usaha kecil dari rumah. Memang tidak langsung berhasil, namun sedikit demi sedikit usaha itu berkembang pesat. Intinya, kalau ia terus memandang kehilangan sebagai akhir, mungkin ia tidak akan pernah melihat jalan baru yang sedang terbuka. Hikmahnya, jangan hanya berdoa agar Allah mengembalikan apa yang hilang. Berdoalah agar Allah memberikan sesuatu yang lebih baik, jika memang itu yang terbaik bagi kita. Karena terkadang bentuk kasih sayang Allah bukan mengembalikan apa yang kita kehilangan, tetapi memberi kemampuan kepada kita untuk menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Yang keempat, belajar memaafkan tanpa harus kembali ke masa lalu. Memaafkan seringkali disalahpahami oleh sebagian orang. Banyak orang mengira memaafkan berarti membenarkan kesalahan seseorang. Padahal tidak demikian. Memaafkan berarti kita memilih untuk tidak terus membiarkan kesalahan orang lain mengendalikan ketenangan hati kita. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 22, "Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu?" Ayat ini menunjukkan betapa mulianya sikap memaafkan. Bayangkan seseorang yang pernah disakiti oleh sahabatnya. Bertahun-tahun berlalu, tetapi setiap kali mendengar nama orang tersebut, emosinya kembali muncul. Orang yang menyakitinya mungkin sudah melanjutkan hidup, namun ia masih membawa kejadian lama itu kemana-mana. Dan seolah-olah orang tersebut masih hidup di dalam pikirannya. Saudaraku, memaafkan bukan berarti kita harus kembali berteman dekat. Memaafkan juga tidak berarti kita harus membiarkan seseorang menyakiti kita lagi. Kita tetap boleh menjaga batas. Kita tetap boleh belajar dari pengalaman. Tetapi hati tidak harus terus menyimpan dendam. Jika seseorang pernah membuatmu jatuh, jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran agar kamu lebih bijaksana. Jika seseorang pernah mengkhianatimu, jadikan pengalaman itu sebagai alasan untuk lebih berhati-hati.
Tetapi jangan biarkan kebencian mengubah dirimu menjadi seseorang yang tidak kamu kenali. Hikmahnya, lepaskan dendam bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tetapi karena hatimu pantas mendapatkan ketenangan. Serahkan keadilan kepada Allah. Kamu tidak harus membalas semua luka. Terkadang kemenangan terbesar adalah ketika kamu mampu melanjutkan hidup tanpa membawa kebencian di dalam dada. Saudaraku, mungkin ada sesuatu dalam hidupmu yang sampai hari ini masih sulit kamu lepaskan. Sebuah nama, sebuah kenangan, sebuah kegagalan, sebuah impian yang tidak pernah menjadi kenyataan. Tetapi ingatlah satu hal, yakni tidak semua yang hilang darimu harus kembali lagi. Ada sesuatu yang cukup kita kenang tanpa harus kita miliki lagi. Ada orang yang cukup kita maafkan tanpa harus kita datangi lagi. Ada masa yang cukup kita syukuri tanpa harus kita ulangi lagi. Karena hidup bukan tentang terus memaksa masa lalu kembali. Hidup adalah tentang percaya bahwa Allah masih memiliki halaman-halaman baru yang belum kita baca. Jika sesuatu pergi dari hidupmu, jangan langsung berkata, "Aku kehilangan segalanya." Katakanlah, "Ya Allah, jika ini memang harus pergi, bantu aku menerimanya. Dan jika Engkau memiliki sesuatu yang lebih baik untukku, bukakan hatiku untuk menerimanya." Sebab terkadang takdir yang paling indah datang setelah kita berhenti memaksa takdir lama untuk kembali. Lepaskan dengan doa, maafkan dengan hati, berjalanlah dengan sabar, dan percayalah kepada Allah. Karena mungkin apa yang kamu sebut sebagai akhir, sebenarnya adalah cara Allah mempersiapkanmu untuk memulai kehidupan yang jauh lebih indah. Jika kamu suka dengan video ini, ayo subscribe sekarang dan bagikan video ini kepada sahabat, teman, atau keluarga tercintamu. Karena bisa jadi video ini adalah tanda hidayah yang sedang kamu tunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya.